Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan kesyukuran kita atas nikmat yang Allah masih titipkan kepada kita, sehingga di siang hari ini, di hari yang mubarakah untuk kita semua, Sayyidul Ayyam, di Yaumul Jum'ah, di hari Jumat hari ini, di Sayyidu Asyhur, ya, sebaik-baik bulan, ya, Allah kumpulkan kita di dalam ketaatan kepada Allah, dan Allah kumpulkan kita di dalam satu momen yang begitu penting di dalam agama kita, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Kesyukuran yang besar kita panjatkan kepada Allah, ya, dari sekian lama kita berharap, berdoa, ya, penuh pengharapan dari Allah, kepada Allah dari kita semua. Akhirnya tibalah kita, ya, di hari pertama di bulan suci Ramadan ini, ya, dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga Allah terus menitipkan kepada kita nikmatnya, ya, agar kita bisa manfaatkan untuk, ya, ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Pada kesempatan siang ini, sebagaimana informasi yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan memulai, ya, kembali kajian kita. Ya, kita akan memulai kembali kajian kita, ya, pada kesempatan siang ini dengan pembahasan yang baru, yaitu bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan metode untuk mendidik anak. Ya, dan rencananya insyaallah pembahasan ini akan kita kaji, kita sharing, ya, setiap 3 kali dalam sepekan, ya, di hari Ahad, ya, kemudian hari Rabu, dan juga hari Jumat insyaallah, ya. Sehingga dalam mengaplikasikan sharing ilmu yang kita dapatkan ini, kita bisa bertahap, ya, kita bisa bertahap di dalam menjalankannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus, ya, poin suri teladan, ya, poin qudwah, ya, peranan qudwah di dalam mendidik. Dan ini adalah metode yang paling utama, yang paling pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampilkan di dalam, ya, di dalam mendidik, ya, di dalam beliau mengkader, ya, sahabat-sahabatnya, ya, sampai kepada mereka yang masih berada pada level anak-anak. Tapi sebelum kita masuk di situ, ya, tentu perlu kita kembali merefresh, ya, pentingnya kita merujuk kepada pembahasan ini, kepada apa yang kemudian disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang muslim, ya, kita telah mengetahui bersama, kita diperintah Allah untuk masuk, ya, dan menjalankan ajaran Islam, ya, secara kafah. Termasuk di dalam, ya, persoalan ini adalah bagaimana sedapat mungkin kita
merujuk ya dalam pembinaan kita merujuk kepada syariat Islam ini itu sendiri. Ya, bahkan para ulama kita mengingatkan ya, pada hari ini kita begitu wah dengan metode-metode barat ya, metode-metode barat di dalam menjalankan di dalam menjalankan pengajarannya ya. Banyak kaidah-kaidah ya, banyak teori-teori yang mungkin kita merasa begitu wah ya dengan teori-teori tersebut, namun kita lupa bahwa segala teori yang ada itu tentu kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin harus menyesuaikan dan harus tunduk dengan syariat ini ya, harus tunduk dengan syariat ini. Tentu saja ya, kita tidak anti dengan teori-teori barat tersebut ya. Kita tidak sampai berada pada tingkat parno yang tinggi ya dengan metode-metode barat yang ada. Namun tentu saja tuntutan di dalam kita berislam adalah bagaimana setiap metode itu, teori itu tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Ini yang paling terpenting para ikhwah sekalian, hafizakumullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak luar biasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya di dalam mendidik anak secara khusus ya, kita mengkerucut ya kepada bab ini. Tentu saja di hadapan Rasulullah itu banyak kualifikasi manusia. Ya, sahabat-sahabatnya itu kompleks ya, ada orang tua, ada anak-anak ya, ada syabab ya, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang kaya dan miskin dan seterusnya. Nah, indahnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa berinteraksi dengan semua model ya keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya, itu dengan interaksi yang sangat luar biasa. Ya, ini dalam bab ini sebenarnya ada sebuah buku yang sangat baik ya. Ada buku yang sangat bagus ya, judulnya Kaifa A'malahum ya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Di dalam buku ini ya beliau menjelaskan ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar beliau. Ya, termasuk di dalam buku ini adalah bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan anak-anak ya, dengan anaknya sendiri kah, atau dengan cucunya kah, atau dengan anak yang lain. Kita kembali ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anaknya itu, mendidik anak-anak ya, beliau menggunakan metode yang sangat-sangat luar biasa, dan terbukti apa yang beliau telah lakukan, apa yang beliau telah jalankan itu menghasilkan para rijaluddin ya, para laki-laki yang siap untuk mendapatkan amanah dan penuh tanggung jawab di dalam menyebarkan ad-din, agama Islam ini. Ya, kita bisa dapati dalam banyak kejadian dan sejarah yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah lakukan terhadap pendidikan kepada anak-anaknya. Nah, tentu pada hari ini kita dikepung dengan teori-teori barat, kita dikepung dengan pendidikan yang bersifat sekuler, sehingga memang para orang tua hari ini sangat dituntut untuk lebih ekstra di dalam memilihkan metode, teori, bahkan lembaga pendidikan kepada anak-anaknya. Alhamdulillah dengan menjamurnya dan maraknya pada hari ini pondok-pondok pesantren yang mengajarkan di dalamnya ilmu diniyah, ya, merebaknya pada hari ini lembaga-lembaga tahfizul Quran yang di dalamnya mengajarkan Al-Quran Karim ya, dijaga ibadahnya, salatnya dan seterusnya. Ini sudah sedikit memberikan satu jawaban dan solusi dari permasalahan pendidikan di hari ini ya. Permasalahan pendidikan yang pada hari ini seakan masih berputar pada skala mengambil dan memperbanyak profit. Ya, ini celakanya karena ketika dua lembaga atau dua sisi yang kalau di situ hanya orientasinya hanya profit atau keuntungan, maka kemajuan umat ya, kemajuan
kemajuan agama kita ini tidak akan berkembang. Yang pertama adalah dunia pendidikan, dan yang kedua adalah ya persoalan kesehatan. Persoalan kesehatan. Kalau pada hari ini dua hal ini ya begitu menjadi satu proyek besar dan hanya mengambil keuntungan dan terus berpikir untuk mendapatkan profit saja, maka selama itu pula kemudian kita ya umat Islam tidak akan bangkit dari keterpurukan ini. Karena dua hal ini sebenarnya menjadi tanggung jawab besar oleh ulil amri ya untuk menyajikan ya pendidikan yang berkualitas, ya kesehatan yang berkualitas yang tentu saja tidak menjadi beban bagi setiap umat ini. Nah, kita kembali, saya mengawali dengan apa yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau ini juga merupakan salah satu contoh perilaku Rasulullah di dalam mendidik seorang anak, yang saat itu Abdullah bin Abbas ini termasuk anak kecil, termasuk gulam yang mendapatkan ya interaksi yang luar biasa dari Rasulullah sehingga menjadi anak yang tumbuh berkembang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "'Allimu wa yassiru wa la tu'assiru." Ajarkanlah dan permudahlah dan jangan mempersulit, ya. "Wa basyiru wa la tunaffiru." Berikanlah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti, jangan mengancam. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Dan kalau salah seorang di antara kalian marah, hendaknya diam. Coba kita perhatikan, hadis ini menjadi modal utama sebenarnya bagi para pendidik hari ini, bagi para orang tua. Ya, saya ulang ya hadisnya supaya kita bisa lebih memaknai kembali dan bisa membuka cakrawala berpikir dan paradigma berpikir kita yang selama ini mungkin masih kurang ya terbetik di dalam diri kita. Di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, beliau bersabda, "'Allimu," ajarkanlah. Coba perhatikan, beliau memulai dengan kalimat ajarkan. Ya, artinya ini kalimat yang ditujukan kepada setiap mereka yang melakoni ya proses pendidikan itu. Baik orang tua maupun para guru, para ustadz, ingat baik-baik kaidah hadis ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "'Allimu," ajarkanlah. Ya, kita diperintah untuk mengajar, ya, karena memang ya agama kita ini tidak akan lestari, tidak akan berlangsung, tidak akan bertahan kecuali dengan proses ilmu, transfer ilmu, ya, sharing ilmu seperti itu. Maka apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi bagian kita tetap menegakkan ad-din kita ini dengan ajarannya yang murni insyaallah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa yassiru wa la tu'assiru." Yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah. Coba perhatikan, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kita untuk mengajar, beliau mengingatkan kepada para orang tua di dalam memberikan pengajaran, mendidik itu permudah. Lihat asasnya, permudahlah. Jadi kalau bisa dipermudah, jangan menempuh jalan mempersulit. Ya. Sebab dalam level umurnya, anak-anak itu butuh untuk selalu dikawal baik-baik. Nah, kalau sedari awalnya dia diajari, tapi model pembelajaran kita adalah bersifat pembebanan, memberikan beban, inilah yang kemudian tidak akan connect dengan jiwa anak yang kita ajar tersebut. Ya, anak yang kita ajar tersebut. Ya, bertumpuk perintah-perintah, instruksi-instruksi yang kita berikan kepada dia. Satu kali perintah terdiri dari beberapa instruksi misalnya. Ya, padahal ya bagi anak tersebut itu adalah sebuah beban yang cukup memberatkan. Maka pada model keadaan anak yang seperti ini, tidak boleh kita menggunakan metode seperti itu. Yassiru wala tu'assiru. Itu dulu polanya. Permudah dan jangan mempersulit. Ya, walaupun kaidah ini tentu kita bisa lihat situasi dan kondisinya. Kalau misalnya ya dalam konteks anak tersebut lagi mondok, anak-anak kita di pondok pesantren misalnya. Maka pondok pesantren itu di antara
harapan yang kita inginkan ketika anak kita dimasukkan ke sana adalah mereka bisa mandiri. Mereka bisa mandiri, ya, mengurus dirinya sendiri seperti itu, ya. Dan biasanya di pondok itu anak-anak memang selalu diarahkan untuk kemudian melakukan segala halnya itu dengan cara mandiri, ya. Maka kalau di pondok pesantren biasanya berlaku kaidah, ya, sebaliknya. Persulit, ya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Bukan untuk kemudian menjatuhkan anak tersebut, bukan, tapi untuk menanamkan nilai mandiri itu kepada dia. Artinya, ketika misalnya dia telah tidur, ya, kita mesti dudukkan baik-baik kalimat saya ini supaya tidak salah fahami. Misalnya ketika dia bangun tidur, ya kan, sebagai seorang ustadz di pondok itu bisa saja dia membantu anak tersebut untuk membersihkan tempat tidurnya. Namun dalam keadaan seperti ini kita balik keadaannya. Bukan yassiru wala tu'assiru, permudah dan jangan mempersulit. Kan bisa saja kita fahami, oh, Nabi SAW mengatakan yassiru wala tu'assiru, permudah jangan mempersulit. Kalau begitu saya deh yang bantu dia untuk, ya, membersihkan, merapikan pakaiannya, tempat tidurnya dan seterusnya. Ya, kapan bisanya, ya, anak kita, santri kita kalau misalnya terus-menerus kita kawal dan berinteraksi dengan macam seperti itu atau model seperti itu. Nah, dalam model seperti itu kaidahnya dibalik, ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Artinya bukan juga sengaja membuat kesulitan, sengaja membuat kegaduhan supaya anak santri tersebut atau anak kita tersebut merasa berat, bukan juga seperti itu maknanya. Taib. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam lanjutan hadis ini, wabashiru wala tunaffiru, dan berikanlah kabar gembira dan jangan membuat lari, ya, jangan membuat lari. Membuat lari dengan apa? Atau kenapa bisa anak-anak lari dari pengajaran yang kita lakukan? Karena di sini kesalahannya, karena ada ancaman di dalam setiap kalimat yang kita ucapkan atau dari setiap tindakan yang kita lakukan dan berikan kepada anak tersebut. Ya, ada ancaman. Nah, inilah yang kemudian paradigma berpikir kita dan pola yang kita selama ini terapkan mungkin salah. Ya, mungkin salah. Nah, kalau kita mau, ya, ibadah salat kita berkualitas di sisi Allah, ya, ibadah salat yang kita kerjakan mulai dari takbiratul ihramnya sampai kita salam diterima sempurna amalannya di sisi Allah, itu mencontoh, ya, sesuai dengan syariat ini, mencontoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa dalam persoalan pendidikan kita tidak mau tunduk kepada syariat tuntunan yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini dulu yang kemudian kita coba hilangkan, ya, di-delete semuanya ini, diinstal ulang, ya, paradigma berpikir kita di dalam mengajar, ya, di dalam mendidik seperti itu. Taib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tadi ketika menyebutkan wabashiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira dan jangan membuat lari dengan ancaman, ini berarti bahwa metode mengancam ini bukan satu metode yang sesuai dengan sunnah Rasul kita alaihi salatu wassalam. Hindari yang seperti ini. Apalagi kalau ancaman-ancaman itu tidak dibuktikan dengan, ya, tidak dibuktikan dengan action kita. Kita hanya bilang begini dan begitu. Kalau dia tidak kerjakan ini, tidak kerjakan itu, ya, kita akan lakukan ini kepada dia. Tapi ternyata ketika dia lakukan itu, dia tidak dapatkan hukuman itu. Artinya kita hanya sekedar mengancam. Ini akan memberikan satu efek, bahkan menjadi bumerang bagi kita sebenarnya. Ya, dan pembahasannya ada dalam persoalan seperti ini. Kemudian yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kalian pada akhirnya mesti marah, harus marah kepada anak, kepada orang lain, ya, yang kita didik itu, maka hendaknya diam. Coba perhatikan, Masya Allah, ya, ketika kita marah, ya, dari anggota tubuh yang kita miliki, dari organ tubuh yang kita miliki, panca indera yang kita miliki ini, yang mana yang paling cepat merespon kemarahan hati kita? Ya, kira-kira kalau saya tanya, kalau kita berada dalam kondisi marah, yang paling pertama yang merespon sifat marah dari jiwa kita itu anggota tubuh yang mana? Tangankah? Atau kakikah? Atau, ya, kepalakah? Telingakah? Atau apa? Atau mulut?
Ya, tentu kita rata-rata akan melihat yang paling cepat merespon kemarahan yang lahir dari jiwa kita adalah lisan kita. Lisan ya itu sangat merespon apa yang terbetik di dalam benak kita. Ya, apa yang kemudian kita rasakan dalam jiwa kita, ketidakenakan, kemarahan, ya kegalauan dan yang semisalnya, itu akan terlontar oleh lisan kita. Ya kalau kita dalam konteksnya berhadapan dengan orang lain, maka orang lain itu akan mendapatkan semprotan kemarahan dari kita lewat kata-kata yang kita ucapkan. Kalau misalnya konteksnya kita bersendirian, biasanya kemarahan itu dituangkan dalam bentuk tulisan, komentar, status atau yang semisal dengannya. Ya, maka ini penting sekali ya, sehingga Nabi SAW menyebutkan menutup kalimat-kalimat dari pesan beliau dalam hadis ini, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kalian marah, pada akhirnya harus marah, maka diamlah. Subhanallah. Kayak dua hal yang bertentangan ya, seperti dua hal yang bertentangan. Kok bisa Nabi SAW ya menyuruh kita diam padahal kita mesti marah? Padahal rata-rata kalau kita marah, kita akan mengeluarkan kalimat yang ingin kita ucapkan, yang terbetik dalam ya benak kita saat kita marah tersebut. Nah, inilah hebatnya pola yang dibangun oleh Nabi SAW, sehingga memang ketika terjadi kemarahan kepada kita, memang dia adalah marah yang elegan. Ini akan menghasilkan hasil di mana anak kita, murid kita atau siapa saja ketika kita marah, ya betul-betul dia akan sadar bahwa wah, kalau ustadz saya sudah marah itu berarti memang betul-betul perkara bukan sederhana. Kan begitu. Beda kalau sama orang yang sedikit-sedikit marah, ya, sedikit kesalahan direspon marah, sedikit ketidakenakan direspon marah. Ya, seakan-akan marah itu adalah barang yang mudah dan dia obral begitu saja. Mudah dia merespon segala sesuatu di hadapannya dengan kemarahan. Sehingga kalau dia marah, orang sudah akan lumrah. Ya. Kalau dia marah, dia tidak lagi elegan di dalam kemarahannya. Orang tidak lagi segan dengan model dia marah, mimik wajahnya marah, atau bahkan mungkin dia pukul barang sesuatu menghasilkan bunyi yang keras sebagai bentuk reaksi marahnya. Orang tidak lagi takut dengan kemarahannya. Kenapa? Karena sudah sering dia marah. Ya, sudah sering dia obral kemarahannya. Sudah sering si anak tersebut mendapatkan kemarahan dari orang tuanya. Nah, ini efeknya ketika kita terlalu sering untuk marah. Ya, makanya Nabi SAW ingatkan terus kepada sahabat yang minta nasihat, ya, ausini, ya, berikan saya nasihat. Maka Nabi mengatakan apa? La taghdab, jangan marah. Ya, ketika diminta lagi nasihatnya, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, terus Nabi SAW mengucapkan dan mengulang nasihat, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tentu itu bukan satu hal yang sederhana. Artinya di dalam pengulangan yang dilakukan Rasulullah di dalam nasihatnya itu tentu ada nilai hikmah yang besar. Artinya ya sedapat mungkinlah kita jaga diri kita ya untuk jangan gampangan begitu ya mengobrol kemarahan kita kepada orang lain, apalagi di dalam proses mendidik kita. Ya walaupun tentu Nabi SAW, para sahabat juga ya di dalam sejarah kita dapati beliau juga tentu marah. Beliau juga tentu saja pernah melakukan kemarahan, tetapi pada porsinya. Marahnya marahnya berkualitas. Ya, marahnya saya istilahkan dengan istilah elegan. Kenapa? Karena ketika beliau marah memang keadaannya sudah sangat wajar dan memang perlu untuk diingatkan dan seterusnya. Taib. Menampilkan suri teladan yang baik. Ini metode yang pertama yang ingin kita angkat pada kesempatan siang ini, ya. Menampilkan suri teladan yang baik di dalam mendidik anak. Ya. Ini walaupun sudah sering kita dengarkan, walaupun menjadi satu hal yang kita sudah fahami, tetapi mau tidak mau kita harus terima bahwa Rasulullah SAW dalam posisinya sebagai qudwah kita, beliau adalah suri teladan yang terbaik bagi kita. Ya. Maka ingat, Rasulullah adalah seorang nabi dan rasul yang diambil suri teladannya, diambil tindak tanduk perbuatannya. Beliau juga bukan hanya posisinya sebagai seorang nabi dan rasul.
Beliau juga adalah seorang suami bagi istri-istrinya. Beliau juga adalah seorang ayah, seorang bapak bagi anak-anaknya. Beliau juga adalah seorang kakek untuk cucu-cucunya. Beliau adalah sahabat bagi sahabat-sahabatnya. Ya, beliau adalah guru bagi setiap murid-muridnya dan segala hal yang masuk dalam aspek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari coba kita melihat dari segi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendidik ya bagi murid-muridnya. Seorang ayah, seorang bapak bagi anak-anaknya, ya, yang mengajarkan ilmu, yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ingat ya, bahwa dalam konteks ini perlu kita kembali mereview hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ya kullul ghulam ya yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu ya dilahirkan ya di atas fitrahnya. Setiap anak dilahirkan dengan membawa sifat fitrah yang mereka miliki. Fa'abawahu ya maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang kata Rasulullah yang membuat mereka menjadi Yahudi atau menjadi Majusi, agama penyembah api, au yunassiranihi atau menjadikannya sebagai anak yang beragama Nasrani. Orang tua, ini andilnya orang tua. Artinya apa? Orang tua yang diikuti. Orang tua yang dicontoh, orang tua yang kemudian memiliki posisi yang sentral sekali untuk keberlangsungan ya baiknya karakter yang dimiliki oleh anak tersebut. Ya. Nah, dari sini ya nilainya kita bisa pahami di situ ya bahwa orang tua di sini sangat sentral posisinya. Ya, anak yang dilahirkan Allah secara fitrahnya. Fitrah di atas agama yang lurus, hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Seorang anak yang lahir dari rahim ibu itu, dia adalah anak yang sebelumnya dia telah mempermaklumkan qalu syahidna, ya, qalu bala syahidna. Mereka mengatakan ya bahwa kami bersaksi Allah Tuhan kami. Lalu kemudian mereka keluar dari rahim ibunya, mereka dalam keadaan fitrahnya musliman, ya lurus muslim, wa ma kana minal musyrikin. Tidak termasuk orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika orang tuanya adalah orang tua Yahudi misalnya, orang tuanya orang tua Majusi misalnya, orang tuanya orang tua yang beragama Nasrani misalnya, maka jadilah mereka ya diwariskan sesuai dengan apa yang diwariskan oleh orang tua tersebut. Nah, bayangkan di sini ketika seorang anak lahir, kemudian ya seorang anak lahir, kemudian anak tersebut memiliki orang tua yang saleh. Anak tersebut memiliki orang tua yang memiliki ilmu yang cukup di dalam mendidik. Orang tua memiliki tanggung jawab di dalam beragama. Bayangkan ketika anak tersebut lahir kemudian dia berada di bawah pengasuhan orang yang seperti itu, maka bayangkan bagaimana kualitas yang nantinya akan lahir dari anak yang berada pada lingkungan asuhan orang tua atau guru pendidik yang memang ya memiliki kapabilitas yang baik di dalam pengasuhannya. Ya, ini yang kemudian menjadi poin awalnya kita di dalam bab ini, yaitu ya menampilkan suri teladan yang baik. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan memerintahkan orang tua untuk menjadi suri teladan yang baik. Ini ada hadis khusus ini di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan setiap orang tua atau mungkin konteksnya kalau pengajar ya pada ustadz, pada guru untuk mereka menampilkan suri teladan yang baik itu. Misalnya ya, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya rahimahullah di dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya hadis yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man qala li sabiyyin ta'ala hak," ya barang siapa yang mengucapkan kepada seorang anak kecil. Siapa yang mengucapkan kepada seorang anak kecil, "Ta'al, sini kamu, kemari sini." Ya, hak, saya akan memberimu ini. Ya, ada iming-iming ya. Dia bilang, "Sini Ki dulu, nanti saya kasih ini. Sini Ki dulu, nanti saya kasih ini." Nah, gitu kira-kira bahasa sehari-harinya kita ya. Ya, barang siapa yang mengatakan kepada seorang anak kecil, "Ta'al hak,"
kemari kamu, saya akan berikan sesuatu. Tsumma lam yu'tihi, kemudian saat anak tersebut datang dan dia tidak memberikan sesuatu sesuai dengan yang dia janjikan, fahiya kidbah, maka sungguh itu adalah suatu kedustaan. Ya, itu adalah satu kedustaan. Coba perhatikan, ini mungkin bagi sebagian orang tua, bagi sebagian pendidik, bagi seorang ustadz bahkan menjadi hal yang sepele. Ketika dia sudah tidak tahu lagi mesti bagaimana kepada anak yang dia didik ini, tidak mau mendengar, pada akhirnya keluar jurus memberi iming-iming kepada dia. Keluar cara yang menurut dia mungkin, ya, mudah-mudahan ini menjadi satu metode atau cara yang jitu, yang tokjer, ya, supaya dia mau mengindahkan apa yang kita instruksikan, perintahkan itu. Maka biasanya kita katakan kalau tidak mau goyang dan tidak mau menghampiri kita misalnya pegang mainan misalnya, ya, mainan, ya. Kita katakan ke sini, ya, nanti saya kasih mainan. Ini ada mainan. Ya, atau misalnya tidak ada mainannya, kita hanya mengatakannya tapi tidak ada bentuk fisik mainan itu. Ke sini, ya. Sholat, kalau misalnya kamu sholat nanti saya belikan mainan. Kalau misalnya kamu sholat nanti saya belikan bakso. Ya, sebentar kamu berpuasa nanti saya belikan ini, belikan itu. Ternyata dia berpuasa, dia sholat, dia jalankan apa yang diperintahkan, tapi dia tidak mendapatkan, ya, janji berupa pemberian tersebut. Ini fatal sekali, ya, fatal sekali keadaannya. Akan menjadi satu bumerang yang begitu berbahaya bagi kita. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan fahiya kidbah. Man qala li sabiyin ta'ala hak, siapa yang mengatakan kepada seorang anak, kemari kamu, kemudian dia tidak, ya, saya berikan sesuatu, ya, tsumma lam yu'tihi, kemudian dia tidak memberikan sesuatu itu ketika anak itu sudah menghampiri dia, fahiya kidbah. Ini adalah satu bentuk kedustaan. Subhanallah. Ya, kita mengajar tapi dibilangi pendusta. Kita orang tua yang berusaha baik kepada orang lain, menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk, tapi ternyata metode apa yang kita lakukan kepada anak kita sendiri, anak didik kita sendiri, ternyata satu kedustaan yang mengandung dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalannya tidak sederhana yang sering terjadi dan bahkan mungkin kita salah satunya yang sering melakukan hal tersebut, ya. Taib. Juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Amir, ya, radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, ya, da'atni ummi yauman, ya, da'atni ummi yauman. Ya, beliau ini, ya, mengatakan suatu hari ibuku memanggilku. Ibu saya memanggil saya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam rumah kami. Jadi Rasulullah ada di dalam rumah sahabat ini dan pada saat itu sahabat ini dipanggil oleh ibunya, ya. Faqalat, maka ibunya mengatakan, ta'ala u'tika. Ta'al u'tika. Kemari kamu, saya akan memberikan sesuatu. Ya. Kemari kamu, saya akan memberikan sesuatu, kata ibunya kepada anaknya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan kepada ibu dari sahabat ini, ya, wa ma aradti an tu'tiyahu. Ya, Nabi bertanya kepada ibunya, apa yang hendak kamu berikan kepadanya? Apa yang hendak kamu berikan kepadanya? Ya. Qalat, maka ibunya mengatakan, u'tihi tamran. Saya akan memberikan kurma kepadanya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kidbah. Ketahuilah, ya, sesungguhnya apabila engkau tidak memberikan apapun kepada anakmu tersebut saat engkau panggil tadi dia, lalu kemudian dia datang dan engkau tidak memberikan dia sesuatu, akan ditetapkan atau dicatat bagimu kidbah, suatu dusta, kedustaan. Ya, hati-hati terhadap
iming-iming yang kalau kita tidak mau didengarkan lagi, kalau tidak mau bergerak dari tempatnya dia bermain, kemudian kita katakan, sini kamu, nanti saya berikan begini, saya kasih begini, saya kasih begini, tapi kita tidak berikan, maka ini satu hal yang besar. Ya, Nabi ingatkan. Coba perhatikan para pemirsa sekalian, seandainya ini bukan perkara yang besar, Nabi tidak akan memotong urusan ibunya yang memanggil anaknya tersebut. Tapi Nabi SAW memotong dulu dengan mengatakan, ya, ketika dia mendengarkan bahwa ibunya memanggil dan saya akan memberikan sesuatu, Nabi bilang, apa yang hendak kamu akan berikan kepada anak tersebut? Artinya apa? Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi Nabi cegat dulu di awal, ya, jangan sampai ibunya hanya mengiming-imingi dan tidak memberikan apa yang dia sampaikan tersebut. Ini berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat memperhatikan hal ini. Artinya apa? Ya, artinya dari dua riwayat hadis yang kita sebutkan ini ada satu poin yang sangat mahal di situ. Apa poinnya? Poinnya adalah qudwah. Ya, poinnya adalah suri teladan. Manakala kita orang tua namun tidak memberikan qudwah kepada anak. Artinya begini, terjadi kasus sebaliknya dari riwayat hadis ini, bahwa ketika kita memanggil dia ternyata bahasa anak-anak sekarang ya, ternyata kita bilang prank, ya. Ternyata zong tidak ada, ya. Kosong tidak ada. Hanya prank saja. Ya. Kita ditagih ternyata itu adalah sebuah candaan saja, ya. Itu hanya sebuah trik saja. Maka tidak ada qudwah bagi kita. Jangan heran kalau misalnya besok suatu saat dan akan menjadi satu kebiasaan bagi anak kita untuk melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang lain. Temannya kah? Atau bahkan kepada gurunya kah? Atau bahkan kita yang nanti juga akan di-prank oleh dia. Dia akan balas itu kepada orang tuanya, kepada gurunya. Kalau kita menggunakan cara seperti itu. Ini kan berbahaya. Kalau sudah menjadi satu habitatnya dia, menjadi satu kebiasaannya dia, ini akan sulit pada akhirnya untuk kita benahi, ya, akan sulit pada akhirnya untuk kita benahi. Kenapa? Karena dia sudah disuguhkan dengan model seperti itu. Sudah sering dia dapati, ya, dia diperlakukan dengan cara yang seperti itu. Mari kita lihat ya riwayat hadis berikutnya, di mana Abdullah bin Abbas, ya, seorang anak yang lagi-lagi memberikan manfaat banyak sekali untuk kita semua sebagai modal bagi kita untuk belajar. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, beliau ini adalah sepupu satu kali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas adalah paman Rasulullah, Abdullah adalah anaknya, sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ini bersepupu, ya, bersepupu. Beliau mengatakan, saya menginap di rumah bibiku Maimunah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun salat malam pada saat itu. Ya, bangun salat malam pada saat itu. Maka suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, kemudian berwudu dengan wudu yang ringan, ya, dari kendi yang tergantung. Ya, kendi tempat air yang memang disiapkan Nabi untuk berwudu pada saat bangun malam. Setelah itu beliau salat, maka aku pun berwudu. Coba perhatikan, ya, beliau tidak disuruh untuk ikut salat, tapi beliau melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, beliau melihat apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena beliau melihat Nabi bangun, dia pun bangun. Beliau melihat Nabi berwudu, dia pun berwudu. Beliau melihat Nabi mau salat, beliau bersiap-siap untuk salat. Beliau mengatakan, setelah beliau salat, aku pun berwudu sama seperti wudu beliau. Jadi lihat, anak itu adalah mereka orang yang begitu pandai di dalam meniru. Tidak ada celah bagi mereka di dalam persoalan, ya, mereka memposisikan dirinya sebagai seorang aktor terbaik di dalam meniru setiap apa yang sampai kepada dia, ya, atau yang disampaikan kepada dia. Maka dia melihat, ya, pada saat itu wudunya Rasulullah begitu sempurna, maka dia pun wudu seperti saya, kata beliau, melihat Rasulullah berwudu. Kemudian saya berdiri di samping kiri beliau. Jadi ternyata beliau berinisiatif untuk masuk salat berjamaah, ya, salat qiyamul lail secara berjamaah. Beliau berdiri awalnya di samping kirinya, ya, namun beliau menarikku dan meletakkanku di samping kanan beliau. Jadi posisinya beliau berdiri sebelah kiri Rasulullah, kemudian ditarik
Karena salah ya, kalau berjamaah 2 orang kan mesti makmumnya di sebelah kiri, imamnya di sebelah kiri, makmumnya di sebelah kanan sejajar. Tapi karena makmum ini berdiri di sebelah kiri imam, maka Rasulullah memindahkannya ke sebelah kanannya. Dan Rasulullah tidak membatalkan sholatnya pada saat itu. Ya. Kemudian beliau sholat beberapa rakaat. Coba perhatikan, ya, riwayat hadis ini, walaupun mungkin kita sudah sering mendengarkannya, ini memberikan satu contoh, satu pelajaran bagi kita bahwa lihat, seorang anak itu paling mudah mencontoh. Anak itu paling mudah mencontoh. Maka jangan heran misalnya kalau ada anak yang rajin sholat. Kenapa? Karena orang tuanya juga rajin sholat. Ya, seorang anak yang rajin berbuat baik misalnya, mudah berbuat baik kepada orang lain misalnya, karena mungkin dia dapati orang tuanya adalah orang tua yang begitu care juga, peduli dengan orang lain. Seorang anak yang kasar perangainya, mungkin karena orang tuanya juga kasar perangainya. Seorang anak yang selalu memukul misalnya, mungkin karena dia juga sering memukul orang tuanya juga sering memukul anaknya. Nah, ini pernah satu kejadian ya, ada teman dulu ya, karena orang tuanya memberikan pola yang keras ya, setiap salah dihantam lagi pakai helm ya, pecah lagi helmnya, terlambat pulang sedikit di malam hari ya, dihantam lagi pakai helm, benda-benda keras. Pada akhirnya dia pun melakukan hal yang sama kepada adik perempuannya, kepada adiknya. Dan jangan heran ketika sang kakak ini sudah kasar juga perangainya kepada adiknya. Kenapa? Karena orang tuanya lah yang memberikan pola keras itu kepada anaknya. Maka di sini suri teladan yang baik itu dari orang tua dulu, ya, dari orang tua dulu. Kita sebagai pengajar, sebagai guru, kalau mau kalau mau betul-betul baik ya, terapkan di dalam diri kita qudwah yang baik, yang orang bisa mencontoh dari apa yang kita lakukan tersebut. Terakhir riwayat dari Al-Imam Abu Dawud ya, dari Abdullah bin Abi Bakrah. Ya, Abdullah bin Abi Bakrah rahimahullah. Dia mengatakan, aku bertanya kepada bapakku, wahai bapakku, sesungguhnya aku selalu mendengarmu berdoa setiap hari, ya Allah, berilah kesehatan pada pendengaranku. Ya Allah, berilah kesehatan pada penglihatanku. Engkau selalu mengulangnya sebanyak 3 kali setiap pagi dan 3 kali setiap sore. Maka dia mengatakan, wahai anakku, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa itu dan aku suka mengikuti sunnah beliau. Poinnya bagi kita di sini ya adalah di mana anak ini, Abdullah bin Abi Bakrah, selalu mendengarkan bapaknya yaitu Abu Bakrah ya, selalu mendengarkan kalimat ini ya. Ya Allah, ya berikanlah kesehatan kepada pendengaranku, penglihatanku. Selalu diulang-ulang sehingga anak ini juga selalu mendengarkan. Yang pada akhirnya anak itu akan bertanya, ya ketika sudah jelas ya apa yang dia tanyakan, dia akan lakukan. Nah, lihat pentingnya di sini orang tua yang memberikan qudwah, ya, memberikan qudwah yang terbaik kepada anak-anaknya. Maka ini poin pertama kita untuk siang ini, yaitu suara hilang ya. Tolong diinformasikan kalau suaranya sudah bagus. Ya, poin ini memberikan satu pelajaran bagi kita, posisi dari qudwah itu sendiri ya. Maka kepada setiap orang tua yang ingin belajar bagaimana Rasulullah mendidik anak, maka ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat-riwayat yang ada dari sekian banyak ini, ya, yang kita sampaikan. Oke, jazakallah khair, bagus. Ternyata Rasulullah paling pertama dan utama adalah memposisikan dirinya sebagai orang yang layak diambil teladannya, layak diambil suri teladannya, ilmunya, pengamalannya dan seterusnya. Maka orang tua pun kita kalau mau mendidik, para guru, para pengajar, para ustadz, ya, layakkan diri kita untuk diambil ilmu kita, ya. Maka ya kita katakan bahwa kalau kita sudah berada pada posisi ini, ya, maka kita harus selalu memang mengilmui. Ya, perkataan hikmah dari para salaf, idza stata'ta alla tahqa ra'saka illa bil 'ilmi faf'al. Jika kalian mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ilmu, maka lakukanlah. Ya, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita berilmu. Ya, betapa pentingnya kita harus melakukan segala sesuatu tindakan kita itu dengan
dengan ilmu. Maka kalau mau mendidik anak, metode yang paling pertama kita angkat pada kesempatan pertemuan pertama ini adalah ilmui ya, dan jadikan qudwah ya kita ya, kita diambil qudwahnya oleh anak-anak kita, oleh oleh anak didik kita, murid-murid kita, santri-santri kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memposisikan dirinya sebagai qudwah yang terbaik bagi setiap sahabat-sahabatnya, bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap orang tuanya, dan seterusnya. Sekira ini ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, saya buka dulu kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, jazakumullah khairan kepada para orang tua santri juga yang bergabung. Para orang tua santri yang ikut juga mengambil faidah dari sharing ini. Ya, Masya Allah ya, banyak ya gabung. Ada yang bertanya? Oke, Masya Allah ya. Pertemuan perdana kita ini mungkin kita cukupkan ya sampai di sini di hari Jumat yang berberkah ini. Tidak lupa juga saya ingatkan kepada kita semua, kita berada di waktu yang afdal sekali. Hari Jumat Sayyidul Ayyam di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan adalah Sayyidu Asyhur ya, bulan yang paling mulia, sayyidnya, tuannya bulan. Sebagaimana hari Jumat adalah tuannya, penghulunya hari di dalam sepekan. Yang kata Rasulullah SAW, ada satu waktu di mana tidaklah kita berdoa kepada Allah kecuali pasti diijabah. Ya, maka manfaatkanlah waktu itu untuk banyak berdoa kepada Allah. Maka para ulama kita dari sekian banyak hadis-hadis yang dipahami, waktu tersebut ada pada ba'dal asar sampai maghrib. Atau lebih tepatnya lagi adalah waktu sebelum masuknya sholat maghrib. Ya, di penghujung sore di hari Jumat itu adalah waktu istijabah untuk berdoa kepada Allah. Maka memperbanyak doa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya, semoga Allah merahmati keluarga kita, merahmati orang-orang yang kita sayangi ya. Kita berdoa juga mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan mudah-mudahan kita bisa normal kembali di dalam menjalani Ramadan kita atau berlebaran nantinya insyaallah. Dan tidak pula kita lupa bahwa di hari Jumat ini kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita bersalawat 1 kali maka akan mendapatkan salawat dari Allah sebanyak 10 kali. Ini kemuliaan yang besar. Jazakumullahu khairan kepada ikhwan dan akhwat, para aba dan para ummahat yang hadir pada kesempatan live ini, dan secara khusus ya kepada Pak Aspan Ali ya yang menyimak dari kamar operasi, Masya Allah ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah urusannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Saya akhiri ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.